Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, sehat, waktu luang, nikmat-nikmat yang begitu agung yang dengan nikmat-nikmat itu Allah kumpulkan kita semuanya di tempat yang begitu mulia. Semoga kemuliaan serta keberkahan dari rumah Allah Subhanahu wa taala ini juga hadir ke dalam hidup kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh kaum muslimin. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah, kemarin ada berapa? Kalau kemarin 6 ya. Kemarin 6 apa 7? 7 sama kameramen. Ya, alhamdulillah sekarang juga sama. Alhamdulillah banyak, sedikitnya semoga tidak mengurangi keikhlasan kita semuanya dalam menuntut ilmu. Ya. Kalau banyak, ya banyak temannya ya alhamdulillah. Kalau temannya sedikit juga alhamdulillah. Artinya banyak atau tidaknya jamaah, teman yang hadir tidak mempengaruhi semangat serta keikhlasan kita semuanya. Sehingga harapannya ya, keberkahan dari menuntut ilmu ini akan terasa dampaknya secara utuh dan sempurna sampai ke kita semuanya. Ibu-ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kemarin kita insyaallah selain kita akan belajar bahasa Arab yang memang sifatnya itu baik secara kaidah maupun prakteknya dalam keseharian, kita akan juga sedikit mengupas tentang ikatan bahasa Arab dengan Al-Qur'an ya, atau bahasa Arab yang ada di Al-Quran. Kita akan bahas terutama yang kaitannya dengan tafsir ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang tafsir secara umum di surat An-Nasr ya. An-Nasr kemarin artinya apa? Pertolongan ya. Idza jaa nasrullah ya. Nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wal fath. Ya, kemarin kita juga sudah sebutkan kalimat-kalimat dasarnya, asal kalimat dari setiap ayat yang ada, seperti fataha, yaftahu, yang artinya membuka, menaklukkan, atau yang lainnya, tergantung daripada kalimatnya. Tapi memang semuanya pada secara umum, secara dasar, kalimat fath itu memang lebih dikenal sebagai membuka ya. Ada namanya fatih, al-fatih. Al-fatih itu artinya pembuka. Ala kulli hal. Nasara yansuru, yang artinya menolong. Wahum la yunsurun, dalam Al-Quran banyak. Dan kalimat-kalimat seterusnya yang memang surat An-Nasr ini memang gambaran bagaimana ketika pertolongan Allah Subhanahu wa taala telah datang, sehingga kemudian kota Makkah dibuka, ditaklukkan,
ditaklukkan tanpa adanya peperangan, dengan tanpa adanya peperangan. Kemudian setelah itu, setelah kota Mekah ditaklukkan, dibuka, di ayat yang kedua itu dijelaskan apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Penduduk-penduduk Mekah yang tadinya menolak Islam 13 tahun ditambah 10 tahun. Ya, 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Ya, 23 tahun menolak ajaran Islam. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam dengan sukarela. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Di tengah euforia yang begitu menyenangkan dan menggembirakan itu, justru Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk banyak-banyak bertasbih. Fasabbih bihamdi rabbika, dengan menyebut, dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir, dan memohon ampun. Ya. Nah, kalimatnya kemarin apa kemarin? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil salah. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi ayat yang kayak itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Wastaghfir, fasabbih bihamdi rabbika, itu kalimatnya apa? Subhanallah wa bihamdihi. Wastaghfir, wastaghfirnya itu apa kalimatnya? Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Jadi ini juga pelajaran penting untuk kita semuanya. Setelah kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, apapun itu jenis kenikmatannya, apalagi kenikmatan-kenikmatan yang begitu besar dan begitu menyenangkan, menggembirakan bagi kita semuanya, maka yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tadi kalimatnya. Ucapkan kalimat tadi, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita melihat ada yang kurang, maka tidak ada kekurangan itu yang kemudian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kelebihan, maka segala kelebihannya itu, pujian yang ada itu juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita memohon ampun apabila di perjalanan tadi terdapat kesalahan-kesalahan. Baik, kita masuk ke surat yang selanjutnya, yaitu surat Al-Kafirun. Apa artinya surat Al-Kafirun? Ya, Al-Kafirun itu adalah orang-orang kafir. Ya. Kafir sendiri kalau dilihat secara bahasa artinya apa? As-satru, satar. Tahu satar nggak? Ibu tahu satar nggak? Karena ada bahasa Indonesia namanya satar kan? Satar. Itu nggak tahu. Pembatas. Satar. Sutroh. Satar. Pakai ta ya, satrun. Bukan sapo, bukan pakai to tapi pakai ta. Satar. Bahkan biasanya kalau di Indonesia ada satar. Itu satar jamaah perempuan dan laki-laki. Tahu kan maksudnya? Satar itu yang itu tuh. Ya, pembatas atau penutup, penghalang, pemisah antara ya satar di masjid banyak ya. Nah, kalau kembali lagi satar, apa yang terpisah dari mana? Yang terhalang. Yang terhalang itu adalah hidayah. Hidayah Allah itu terhalang untuk sampai kepada orang-orang kafir. Orang yang terhalang daripada hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya kafir. Ya. Maka ya istilah kafir ini mungkin memang bagi sebagian orang itu terkesan ekstrim ya, bagi yang belum mengaji ya. Kalau kita ngomong kafir,
ekstrim kamu ya. Ngaji di mana sih? Ngaji di alisan ya? Orang orang yang nggak Islam dia belum kafir. Nah, terkesan memang sebagian orang menganggapnya terlalu ekstrim. Padahal tidak. Istilah kafir ini asalnya memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita yang nyebut kok. Yang nyebutkan jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang nyebut kafir? Allah. Kita hanya pakai istilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul ya ayyuhal kafirun. Yang pertama, qul. Katakanlah, asal kalimatnya dari qala yaqulu. Asalnya dari qala yaqulu. Yaqulu. Berkata. Ibu sering ini ketemukan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ya, kul. Nah, kul ini adalah kata perintah. Qala yaqulu qul. Qala Allahu ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang depan namanya fi'il madi, telah berkata, ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya ayyuha. Ya wahai. Wahai al-kafirun, orang-orang yang kafir. Qul, katakanlah Muhammad. Yang disuruh itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyeru kepada orang-orang kafir. Apa yang diseru? La a'budu ma ta'budun. Sebelum kita masuk ke selanjutnya, ya, surat Al-Kafirun itu banyak faedahnya. Di antaranya adalah kalau kita tahu surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu suratnya apa? Qul huwallah. Barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, maka itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Ya. Qul huwallahu ahad itu satu surat, sepertiga Al-Quran. Terhitung sepertiga Al-Quran. Nah, kalau Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun itu seperempat. Nah, kalau surat Al-Kafirun itu seperempat dari Al-Quran. Jadi pas tuh. Ya. Kayak yang sholat sukanya baca Qul huwallah sama Qul ya ayyuhal kafirun. Sepertiga Al-Quran ditambah seperempat. Nah. Jadi gitu ya. Nah, baik, hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul juga sering membaca surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini juga pernah digunakan untuk meruqyah. Meruqyah. Iya, bisa buat meruqyah. Karena pernah diceritakan, saya lupa dicerita itu apakah Nabi yang tersengat kalajengking atau ada orang yang tersengat kalajengking. Kemudian dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW tiga surat. Surat yang pertama surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian surat An-Nas dan juga surat Al-Kafirun. Artinya apa? Surat Al-Kafirun ini juga bisa digunakan untuk meruqyah. Nabi juga sering membaca surat Al-Kafirun dalam sholatnya. Nah, ibu kalau mau ikut sunnah Nabi boleh. Apa? Nabi Muhammad itu bahkan sahabat Ibnu Umar itu pernah berkata, aku memperhatikan Nabi Muhammad SAW itu sebanyak 20-25 kali itu membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallah, dan Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, di sholat 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh. Ya, jadi sholat qobliyah subuh itu apa? Yang dibaca Nabi itu paling sering salah satunya adalah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Jadi kalau ibu mau sholat qobliyah sebelum subuh 2 rakaat,
mau ngikutin Nabi baca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Mana dulu Ustaz, Al-Kafirun dulu apa Al-Ikhlas dulu? Kalau urutannya adalah Al-Kafirun dulu baru Al-Ikhlas. Boleh nggak dibolak-balik? Al-Ikhlas dulu baru Al-Kafirun. Ada banyak perbedaan pendapat ya di kalangan ulama tentang bagaimana ketika seseorang membaca kemudian membaca surat dibolak-balik. Bahkan pendapat yang paling berat itu mengatakan sholatnya tidak sah. Ada. Tapi pendapat yang paling aman memang hanya sampai kepada taraf makruh. Ya, makruh. Artinya dibenci. Misalkan imam baca yang pertama Qul huwallah, habis itu baru Al-Kafirun. Ya, dibalik ya. Ya. Tapi iya, semua sholat. Iya, urutan Al-Quran. Urutannya dari mana? Mulainya dari Al-Baqarah. Dari Al-Fatihah itu 1, Al-Baqarah 2, begitu ya. Urutannya ya, bukan dari Anas. Ya. Hah? Iya. Jadi Al-Kafirun baru Kulhu. Jangan dibalik ya. Anas dulu baru Al-Falaq, kebalik. Al-Falaq dulu baru Anas ya. Memang tidak sampai pada taraf membatalkan sholat, tapi sekali lagi makruh. Artinya memang tidak baik kalau di balik-balik ya. Ya, sholatnya tetap sah tapi kurang makruh ya. Baik. Itu tadi Rasul sering membaca di 2 rakaat sebelum sholat subuh dan setelah sholat maghrib. Ya, setelah sholat maghrib 2 rakaat, setelah sholat maghrib juga biasanya Nabi membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ya, jadi boleh. Ya, ba'diyah maghrib 2 rakaat. Jadi boleh kalau mengikutin Nabi baca ini. Nah, begitu juga Nabi menganjurkan ketika seseorang ingin tidur itu hendaklah dia juga membaca surat Al-Kafirun. Ya, kalau kita yang terkenalnya apa? Al-Mulk. Ya, kalau ibu kan tahu kan? Ya, baca surat Al-Mulk sebelum tidur. Kemudian ya, salah satunya juga yang dianjurkan dibaca adalah surat Al-Kafirun. Baik. Nah, surat ayat yang pertama tadi apa? Allah memerintahkan kul, katakanlah. Siapa yang disuruh? Nabi Muhammad. Kul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir itu, la a'budu ma ta'budun. La dari a'budu dulu nih. Kalau bahasa Arab memang gitu. La a'budu artinya aku tidak menyembah. La a'budu artinya aku tidak menyembah. Kalau diartikan satu-satu, la tidak a'budu aku menyembah, tidak aku menyembah. Tapi dari fiilnya dulu, a'budu ini apa fiil? Nah, a'budu. A'budu itu siapa? Hah? Saya ya. Asal katanya apa? Abada. Asal katanya dari abada. Abada ya budu. Ya budu. Ini asalnya. Nanti ada kalimat abada, ada abada, yu'abbidu. Abada ya budu abdan. Tahu abdan. Abada ya budu abdun. Tahu abdun? Apa artinya abdun? Hah? Abada ya'budu ini kan fi'il. Abdun hamba. Bisa juga abid. Abidun. Abid itu penyembah. Nah, karena ini ya, wala ana abidum. Ya. Asal katanya satu rumpun. Satu ya.
Abada ya'budu artinya menyembah. Abdun abdi. Abdun saya hamba, ya. Abada ya'budu abdun. Abdun itu artinya hamba. Baik, di sini apa? Wala a la a'budu ma ta'budu. Ta'budun juga asal katanya sama. Abada ya'budu ya'buduna. Ya'buduna itu artinya hum, mereka. Ya. Baik. Abada ya'budu. Ya'budu huwa ya'budu. Hiya anta anti ana nahnu kami menyembah Allah. Hah? Kami menyembah Allah. Na'budu Allah. Saya menyembah Allah. Kamu menyembah Allah. Dia menyembah Allah. Itu ya. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Atau aku tidak beribadah, mengibadahi apa-apa yang kamu ibadahi. Tapi yang paling tepat memang aku tidak menyembah segala sesuatu yang kamu sembah, yang kalian sembah. Antum, ya, antum ta'buduna. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum dan tidak juga antum kamu atau kalian abiduna menyembah ma a'bud apa yang aku sembah. Wala, nah ayat yang pertama kan wala la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. La a'budu wala antum 'abiduna ma a'bud. Artinya kan mirip ya. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah dan kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Kebalikannya dari ayat 1 dan ayat 2. Nah memang mirip-mirip. Nah kemiripan ini nanti ada beberapa hal, diartikan beberapa ini, karena kan ngulang lagi tuh. Wala ana abidum ma abattum, kan ini sama. Dan aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, sama juga. Ini ayat apa? Ini ayat 3, ini ayat 4, ayat 5 ya. Ayat 4 dan ayat kelima ini kan sama dengan ayat 2 dan 3. Bedanya hanya susunannya. Secara arti mereka sama. Nah, ada beberapa pendapat. Yang pertama, bahwa pengulangan ini kan diulang-ulang kan, la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma abattum. Diulang-ulang yang mana sebenarnya artinya itu sama. Pengulangan yang ada oleh para ulama
Diartikan yang pertama sebagai takkid. Takkid itu artinya penguatan, apa ya? Kayak takkid itu kayak penekanan, penekanan, ya, penekanan. Yang kedua, yang mana pendapat ini dipilih oleh Imam Bukhari, bahwa ayat yang kedua dan yang ketiga, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud, ini untuk masa sekarang. Fi'il mudhari kan? Fi'il mudhari itu artinya apa? Sekarang atau yang akan terjadi. Ya. Ya. Jadi kalimat ini yang pertama ini untuk masa lampau, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud, ini untuk masa lampau. Sementara dua yang selanjutnya, wala ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud, ini adalah untuk masa yang akan mendatang. Jadi kenapa diulang-ulang? Sebagai penekanan. Kemudian pendapat yang kedua, bahwasanya dua yang pertama itu menunjukkan masa lampau, dan dua yang selanjutnya itu menunjukkan kepada masa yang akan datang. Ya. Begitu. Jadi baik dulu maupun sekarang, saya tidak akan menyembah sesembahanmu, aku tidak akan menyembah sesembahanmu, dan kalian juga tidak akan menyembah sesembahanku. Ya. Jadi istiqomah ya. Yang mukmin istiqomah dengan keimanannya, yang kafir juga istiqomah dengan kekafirannya. Ya, makanya di sini ada yang disebut dengan takdir. Ya, takdir. Memang takdir Allah begitu. Ada orang yang memang ya istiqomah dengan kekufurannya, dan ada juga yang istiqomah dengan keimanannya. Ya, di ayat yang 2 sampai dengan ayat yang ke-5. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum, bagi kalian. Kalau bagimu, untukmu, la itu untukmu, berarti kemarin kan sudah banyak kan yang apa itu, ya mati, kemudian ka, kemudian ki, ya. Ada kalau di sini kan kum, ya, kum kan antum, kalau ki kan anti, ya. Kalau ka apa? Anta, anta, anta. Kalau ya, ana, ya kan? Lakum kan untuk kalian, bagi kalian atau untuk kalian. Kalau untukmu apa? Laka. Kalau untukmu perempuan, laki. Kalau untuk saya, li. Lah ini li. Wali. Kalau di qiraah yang lain bacanya walidin. Walidin di qiraah yang lain. Kalau ini kan qiraah Hafiz, riwayat Hafiz dari Imam Asim. Tapi kalau di Syu'bah, An Asim dan qiraah yang lainnya pasti dibacanya walidin. Ya. Sebagian dibaca walidin, bukan waliyadin. Boleh nggak dibaca gitu? Ya boleh.
kalau sudah belajar. Kalau ibu belum belajar ya jangan, nanti dikira sesat. Lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum walidin, bacanya begitu. Wali bagiku, untukku, ya. Waliyadin. Kalau di sini diwasal, disambung. Kalau di itu disebut walidin. Ya, sebentar. Nah, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, ayat yang ini kan wala ana abidum ma abadtum, abada, abad. Ini fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Contohnya ini. Nah, kalau di sini nggak ada ya. Antum soalnya. Tum, abad, tum. Ala kulli hal, tadi faidah-faidah yang penting. Surat ini turun karena apa? Ada yang tahu nggak asbabun nuzulnya, kenapa surat Al-Kafirun turun? Nggak tahu. Turunnya surat Al-Kafirin itu karena tawaran dari orang kafir Quraisy. Ya, kafir Quraisy itu menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang ditawarkan? Yang pertama, Nabi akan diberikan harta. Muhammad, kamu minta harta sebanyak apapun, dah mintalah, sebut berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, dinikahkan dengan perempuan mana yang dipilih. Kamu mau pilih perempuan yang apa? Pilih perempuan yang mana, bilang. Ya. Sebutkan berapa yang kamu mau, harta berapa banyak yang kamu mau, maka kami akan jadikan kamu, mengangkatmu Muhammad sebagai orang yang paling kaya di Mekah ini. Kemudian mintalah perempuan mana yang ingin kamu nikahi, pilih mana saja yang kamu mau dan kami akan nikahkan. Ya. Dengan syarat apa? Nabi Muhammad meninggalkan, berhentilah mengolok-olok Tuhan kami. Ya. Maksudnya apa? Berhenti dari berdakwah. Jadi Nabi Muhammad sudah dapat tawaran itu, berhenti berdakwah, ya. Nanti kami kasih duit, kami kasih perempuan, kalau udah cukup, yang penting syaratnya kamu udah berhenti dakwah, jangan ganggu kami lagi, jangan ganggu Tuhan-Tuhan kami. Kalau kamu nggak mau, kita ada kesepakatan. Apa kesepakatannya? Kata Nabi Muhammad SAW, engkau Muhammad menyembah Tuhan kami selama 1 tahun, dan kami akan menyembah Tuhanmu juga selama satu tahun. Ya, jadi tawarannya luar biasa. Sama kayak orang sekarang kan, udahlah, gak usah banyak kritik, diem aja. Mau masuk ya, kalau orang sekarang kritis gitu ya, besok dimasukin ke diangkat jadi apa, udah diem habis itu ya. Ya, kalau ada mahasiswa yang ribut, demo, terus ambil aja ketuanya, kamu beasiswa, mau kasih beasiswa, besok diem, ya kan? Praktek demikian sekarang itu. Sekarang kan udah bukan sesuatu yang apa ya, tabu loh, semua orang udah tahu kan, semua orang sudah tahu. Sama juga kayak kita, ada tetangga ribut, semuanya dikomenin, semua kita dinyinyirin, kasih duit aja, diem pasti. Iya, kasih duit, diem pasti. Besok, wah baik banget itu sama saya. Selama ibu-ibu kasih duit ke dia, diem. Yang keluar dari kata-katanya baik-baik, kasih makan aja terus. Nah, mungkin kalau udah berhenti baru dia ngomong lagi. Sama kayak orang sekarang, ya banyak lah. Orang sekarang juga begitu kan.
kritis sama pemerintah, gampang, cari aja. Oh kayaknya emang butuh makan, kasih makan, kasih jabatan, dah diem. Ya. Nah, Nabi juga pernah seperti itu. Udahlah Muhammad, kamu nggak usah ngurusin urusan kita lah. Ya, nggak usah mengatakan Tuhan kita itu Tuhan yang, ya, ngapain kamu menyembah sesuatu yang tidak menghidup, tidak hidup, tidak bisa ngomong kan? Nyembah sesuatu yang tidak, ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka syai'a. Engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, sesuatu yang tuli, yang buta, dan juga tidak memahami dirimu sedikit pun. Ngapain kamu sembah? Udah Muhammad, stop, nggak usah ngomongin itu. Nanti kami kasih uang sebanyak yang kamu mau, dan kami pilihkan perempuan terbaik yang kamu mau. Nggak mempan, dikasih pilihan lain. Ya, perjanjian yang kedua apa? Yang tadi, ya, 1 tahun, nah ganti-gantian. Ya, tahun pertama, tahun ini kamu yang ikut kita. Nah, tahun depan kita yang ikut kamu. Ya. Tapi kemudian turunlah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dua ayat yang tadi mengatakan apa? Masa lalu kan? Ya. Baik yang lampau ataupun yang akan datang. Ya. Baik yang sekarang ataupun yang akan datang, maka tetap ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada istilahnya, ya, main dua kaki begitu ya. Ya. Makanya itulah mukmin, kalau masalah akidah itu memang harus tegas, ya, harus tegas, nggak ada toleransi. Ya. Ya. Toleransi itu kalau tasamuh itu dalam muamalah, ya. Tasamuh itu adalah yang kaitannya dengan muamalah, hubungan sesama manusia. Wah Ustaz, itu orang kafir yang jualan, saya nggak mau beli. Boleh kok, ya. Boleh kalau mau berdagang, bertransaksi dengan orang kafir. Bahkan di Al-Quran dikatakan apa? Wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum. Makanan-makanan orang ahli kitab itu halal. Wa ta'amukum hillul lahum. Dan makanan kalian juga halal untuk mereka. Maka dikiaskan apa? Sembelihannya ahli kitab itu halal. Jadi kalau ada ahli kitab, ahli kitab itu kan cuma dua, Yahudi dan Nasrani. Kristen ya kalau sekarang, ya Yahudi dan Nasrani lah kalau bahasa Indonesia kita kenalnya dengan Yahudi dan Nasrani. Selain Islam, agama langit, ya. Sembelihan mereka itu halal untuk kita makan. Tapi apakah Yahudi yang dulu sama dengan Yahudi yang sekarang? Apakah Nasrani yang dulu sama dengan Nasrani yang sekarang? Tentu. Ala kulli hal, ayatnya berbunyi seperti itu. Nanti kalau ibu punya tetangga yang non muslim, atas agamanya Nasrani atau agama, kalau yang Yahudi kayak di Indonesia jarang ya, jarang ketemu orang Yahudi kan di Indonesia. Nggak pernah lihat kan, yang banyak Nasrani kan. Ya, kalau anda punya tetangga saudara yang Nasrani nyembelih sesuatu terus ibu dikasih, ya kalau ibu mau makan makan, ya insya Allah halal. Tapi kan orang sekarang nggak ada yang nyembelih sendiri. Ya kan, daging beli pasar, ayam juga beli di pasar, jarang yang nyembelih sendiri. Ala kulli hal, tadi ayat ini, ya, sekali lagi, lakum dinukum wali yadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi ya sudah, saling menghargai saja, jangan kemudian saling mencampur adukkan. Biasanya yang paling ramai nanti kalau pas Natal, ya, hukum mengucapkan selamat Natal, gitu kan. Jadi ya hukumnya
hukumnya kalau fatwa MUI itu tidak boleh, haram. Fatwa MUI ya, fatwa MUI itu haram mengucapkan selamat Natal. Dan mayoritas juga saya yakin mengatakan haram. Hah? Yang biarin aja, selamat Idul Fitri gitu, selamat Idul Adha, ya nggak apa-apa. Yang penting jangan ibu ikut-ikut. Mereka bilang selamat Idul Fitri, selamat Natal, kayak itu enggak juga ya. Apa? Maksudnya? Oh, udah ada dari dulu. Coba sekarang itu karena apa ya? Banyak ajaran Islam itu banyak diliberalkan, ya. Jadi seolah tidak ketika seseorang mempertahankan akidahnya justru dianggap ekstrim, ya. Ya kan kita, kenapa kamu nggak mau bilang selamat Natal? Ya saya menjaga akidah saya di agama saya. Menurut keyakinan saya tidak boleh seorang Muslim mengucapkan itu karena itu bagian dari ibadah mereka kan, rangkaian ibadah mereka. Ya ketika menjaga itu kok apa? Dibilang ekstrim. Padahal katanya kita kan harus saling menghargai satu. Ya sudah, tinggal kalian menghargai saja. Orang keyakinan kami seperti itu dihargai saja. Toh kita juga nggak sensi kalau kalian nggak bilang selamat Idul Fitri atau selamat Idul Adha, ya kan? Yang penting tasamuh itu boleh, ya. Tasamuh atau toleransi itu bagus, tapi jangan sampai kebablasan. Kebablasan. Ikut hadir di gereja, ikut ibadahnya, dan seterusnya. Ada yang jaga, ya namanya kalau gereja. Kalau kerjanya di sana emang gimana? Yang penting kan nggak ikut ibadah, ya. Taib. Itu ya. Ini kurang lebih tentang surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad, serulah kepada wahai orang-orang yang kafir, orang-orang kafir, la a'budu, aku tidak menyembah ma ta'budun, apa yang kalian sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abatum, dan aku tidak menyembah atau menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian juga tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu, untuk kalian agama kalian, dan untukku agamaku. Jadi itu ya. Ini kalau mau bahas tafsir yang lengkap ya lama, banyak ya. Kita yang penting apa? Secara umumnya saja. Ya. Secara umum sudah tahu tadi, minimal tahu abada ya budu. Abada ya budu, abdun, abid. Jadi ibu, jadi nanti jangan bingung lagi ya. Kalau ada yang bilang, kalau ada nama orang abdun, abdun itu artinya hamba. Lalu kalau abid itu juga hamba, penyembah, ya. Abada ya'budu abdan abidun ibadah. Nah, dari situ juga turunannya nanti ada kalimat ibadah. Bukan pakai i ya, bukan ibadah tapi ibadatun. Asalnya juga sama. Abada ya'budu. Tayyib ibu-ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang kita masuk yang kemarin, yang terakhir. Kita tentang salat. Terakhir kemarin kan tentang salat.
Ini aslinya jadwalnya Ustadz Pur ya. Cuman beliau berhalangan lagi ke Solo. Saya lagi greges juga sebenarnya. Lagi rada meriang. Oleh ibu kan sehat semuanya, alhamdulillah. Tapi nggak ada orang gitu, itu nggak apa-apa lah. Toyib, kita ulangi sedikit kemarin ya. Ini yang bawahnya dulu ya, seperti biasa. Kosakatanya yang di 137. Di halaman 137 itu salat itu ada berapa? 5. Salat ada berapa? Bahasa Arabnya 5 apa? Khamsatun. Bisa khamsun, bisa khamsatun. Tinggal tergantung nanti depannya. Sholawatul khams, karena depannya sholatun khamsun. Ya, tapi kalau kitabun khamsah. Ya, sholat ada berapa? 5 waktu. Yang pertama subhun, salat subh. Was subhi idza tanafas. Jadi salat subuh itu disebut salat fajar, kadang disebut fajar, kadang juga disebut subuh. Ya, sama aja ya. Tapi memang kalau di Arab lebih masyhur dengan kalimat fajar. Fajar. Fajar ya. Ya. Fajrun, bacanya fajrun ya, bukan fajar. Fajar Indonesia itu. Fajar kalau udah berubah jadi orang Indonesia. Kalau orang Arab ya fajr. Fajr kalau pindah ke Indonesia jadi fajar. Fajrun. Ini sama kayak subhun. Subhun ya, bukan subuh ya. Kalau kita memang fajrun itu sama dengan subhun. Was-subhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh yang bernafas. Nafas. Wal fajr walayalin ashar. Ya, fajar. Kalau di Saudi sana memang lebih masyhur fajar. Tapi kalau disebut subuh juga mereka juga paham. Ala kulli hal. Kemudian setelah subuh atau fajar ada yang namanya sholat zuhrun, bukan zuhur ya. Zuhur itu kalau sudah jadi orang Indonesia ya. Zuhur itu kalau sudah jadi orang Indonesia. Kalau di Arab namanya zuhrun. Zuhur bacanya zuhr ya, bukan zuhur tapi zuhr ya. Subh, fajar, bukan salat fajar, bukan salat subuh ya. Salatul fajri, salatus subhi, salatul zuhri. Salatul, setelah zuhur ada namanya asr. Salatul asri, asr, wal asr ya, bukan wal asar. Ngasar lagi habis itu ngasar, asr ya. Artinya kalau Indonesia ya Indonesia aja, kalau Arab ya Arab sekalian, jangan setengah-setengah. Saya mau sholatul asar ya. Kalau sholat asar ya sholat asar aja ya. Sholat duhur ya duhur aja. Maghrib ya, setelah sholat asar
Saya orang Indonesia, jadi saya bilang sholat asar aja lah. Setelah sholat asar ada sholat maghrib. Ya, ada sholat maghrib. Maghrib. Maghrib itu dia diambil dari kalimat gharaba. Yaghribu. Yaghribu maghrib. Artinya tenggelam atau terbenam. Terbenam sama tenggelam sama nggak? Tenggelam, terbenam. Sama kan? Terbit baru beda ya. Matahari tenggelam di mana? Maghrib itu barat. Ya, maghrib itu artinya barat. Gorob, maghrib. Maghrib itu artinya barat. Kenapa? Karena matahari itu tenggelam di malam. Terbenamnya di barat. Kalau ibu lihat matahari terbenam di timur, besoknya kiamat, Bu. Ya, makanya kata Nabi jangan tidur sore. Ya, bangun-bangun, wah, sudah timur kiamat. Wah. Kalau sudah terbenamnya sudah di timur, itu artinya tobatnya sudah tidak diterima. Maghrib, ya, al-isya. Isya itu artinya malam. Salat isya. Wadu'a. Kemarin wadu'a artinya apa? Meletakkan, menaruh atau meletakkan. Tawadhu', ya, tawadhu'. Kalau tawadu tahu tawadu kan, jadi orang tuh yang tawadu, jangan takabur, ya, jadi orang itu yang merendah, jangan yang meninggi terus gitu ya, jangan sombong. Wadu'a, meletakkan, merendahkan diri, meletakkan sesuatu. Yasma'u artinya apa? Mendengar. Wallahu sami'un alim. Sami'un, ya, yasma'u, sami'a, yasma'u, sami'un. Sami'a asalnya itu dari sami'a, yasma'u, yasma'u, mendengar. Sami'a yasma'u artinya mendengar. Saya mendengar berarti saya mendengar. Ana asma'u. Anta tasma'u. Anti tasma'ina. Saya mendengar azan. Ana asma'ul azan. Kamu mendengar azan. Anta tasma'ul azan. Kami mendengar azan. Nahnu nasma'ul azan. Ya, itu ya. Ya'malu artinya man, ya. Amila ya'malu amalan, ya. Amila ada namanya amila ya'malu ada namanya amalan. Amalun, ya. Amila ya'malu itu bekerja. Man amila sholihan, mengerjakan amal soleh. Bekerja, mengerjakan amal soleh artinya apa? Perbuatan yang baik. Amal, amila ya'malu amalun. Bekerja. Saya bekerja.
A'malu, saya bekerja di rumah. Hah? A'malu fil bait. Saya bekerja dari zuhur sampai asar. Ana a'malu dari zuhur sampai maghrib. Ila atau hatta. Ya, ilal maghrib. Ya. Amila ya malu amal. Yastati'u artinya bisa. Saya bisa berarti astati'. Saya bisa, kamu bisa. Kami bisa. Kami bisa membaca Al-Quran. Kami bisa membaca. Membaca. Kami membaca. Saya bisa. Apakah kamu bisa membaca Al-Quran? Apakah apa bahasa Arabnya? Hal. Apakah kamu bisa? Anta. Ini diganti jadi tas. Hal tas tati'u, kamu membaca Al-Quran. Jadi apa? Hal tas tati'u takra'ul Quran. Tayyib. Kalau malam ini al-lail artinya malam. Bijanibika artinya di sebelahmu. Janibiki, janibika. Janib sebelah. Munabbihun alarm atau pengingat. Yep. Kemarin kita sudah bahas ini juga sudah artikan ya. Ya. 1, 2, 3, 5. Kini ada 2, ada yang namanya Mustafa dan Kusoi. Aina tusallis salawatil khams, di mana kamu salat 5 waktu. Di mana kamu salat 5 waktu. Aina tusalli, di mana kamu salat 5 waktu. Salawatil khams artinya apa? Salat 5 waktu. Kusoi menjawab apa? Usalli dhuhra wal asra wal maghriba wal isya fi masjid Bilal. Usolli apa? Saya sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya di Bilal. Dari ini yang nggak disebutin sholat apa? Subuh. Makanya kemudian Mustafa tanya, wa aina tusallil fajra, wa aina, dan di mana tusalli kamu sholat fajar. Dijawab sama Kusoi, usallil fajra fil bait. Di mana Kusoi sholat subuhnya? Di rumah. Mustafa kemudian tanya, ya, habis Kusoi bilang saya sholat subuh di rumah. Kemudian Mustafa tanya, kenapa? Limadha artinya apa? Kenapa? Tusolli, kamu sholat subuh fil bait, di rumah. Nah, karena Kusoi sholat subuh di rumah, Mustafa tanya, kenapa kamu sholat subuhnya di rumah? Kemudian Kusoi bilang apa?
La asma'ul adzan. Tadi asma'u artinya apa? Mendengar. Asma'u aku, la tidak. Aku tidak mendengar azan. Kemudian karena Kusau bilangnya dia sholat, kenapa sholatnya di rumah? Karena dia tidak mendengar azan. Kemudian Mustafa tanya lagi, hal tastayqidhu mutaakhiran? Apakah kamu bangunnya kesiangan atau terlambat? Mutaakhir, ta'akhur, akhirat, akhara yuakhiru, akhara yuakhiru, mengakhirkan, akhara yuakhiru, ata'akhir, bisa mutaakhiran. Ini asalnya dari kalimat kerjanya itu ta'akhara, 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 ya ta'akharu, ya ta'akharu, terlambat. Kata kerja ya, mutaakhir, orang yang telat. Nah itu ta'akhara ya ta'akharu, mutaakhir, terlambat, sesuatu yang telat. Hal tastayqidhu mutaakhiran? Apakah kamu bangun terlambat? Jawabannya apa? Naam, ba'da salatil fajri, setelah salat subuh. Ya. Tadi si Kusau bilang saya tidak dengar azan. Nah makanya Mustafa tanya, kok bisa nggak dengar azan? Emangnya kamu bangunnya terlambat? Terus kata Kusau apa? Naam, iya, aku bangunnya setelah sholat subuh. Bangun setelah sholat subuh ya jelas tidak dengar azan. Terus saran dari Mustafa apa? Istaiqidh mubakkiran. Ya, bangunlah lebih awal. Mubakkir, lebih awal atau pagi. Kalau ada hadis itu burika ummati fi bukuriha. Hadis Nabi, burika ummati fi bukuriha. Kata Nabi Muhammad, umatku itu diberkahi pada saat pagi ya. Makanya pagi jangan tidur. Kalau istilah orang sekarang apa? Rezekinya dipatok ayam. Istaiqidh mubakkiran, bangunlah lebih awal. Terus kata Kusau apa? La astati. Ya, istaiqidh ini untuk laki-laki ya. Kalau perintahnya untuk perempuan itu istaiqidhi. Istaiqidhi ditambahin ya belakangnya. Itu kan untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan istaiqidhi pakai ya belakangnya. Istaiqidhi mubakkiran. Kata Mustafa bangunnya yang duluan lah, bangunnya pagian, lebih awal. Terus kata Kusau, la astati, saya tidak. La astati artinya apa? Saya tidak bisa. La astati tadi kan yastati'u, artinya bisa. Kalau la astati, saya tidak bisa. Kenapa? A'malu, amila ya'malu tadi apa aja?
Bekerja. A'malu fi lail, saya bekerja di malam. Lembur ya. Si Kuso ini enggak bisa bangun pagi karena dia kerjanya lembur sampai malam. Malamnya masih kerja. Kerjanya Kuso ini kerjanya malam. Terus kata Mustafa, do al munabbiha bijanibik. Taruhlah, do itu letakkanlah. Al munabbih, alarm, bijanibik, di samping. Kata Kuso, hadhihi fikratun thayyibatun. Ini ide yang bagus. Jazakallahu khairan. Hadhihi, ini, fikratun, ide, thayyibatun, bagus, yang baik. Nah, boleh sekarang silakan berpasangan. Nah, kita akan praktekkan sedikit ya. Contohin aja dulu deh. Saya yang jadi Mustafa, ibu yang jadi Kuso. Ya. Enggak deh, ibu yang jadi Mustafa aja. Nanti dirubah ya, seolah-olah perempuan. Berarti yang pertama bukan tusolli, jadi apa? Aina tusallina. Ya. Karena nanti ngobrolnya sama perempuan. Aina tusallina. Itu doang yang dirubah itu. Kemudian ini lagi aina tusallinal fajr. Yang usolli enggak usah. Limada tusallina. Ya, limada tusallinal fajr. Kemudian apa? Yang ke bawahnya lagi hal tastayqidhina. Hal tastayqidhina. Istayqidhi mubakkiran. Nah, kalau buat perempuan itu bukan do, tapi doi. Doi al-munabbah. Doi al-munabbah. Iya. Coba silakan ibu yang nanya, berarti ibu yang jadi Mustafa. 1, 2, 3. Sholawatil. Coba sekali lagi. 1, 2, 3. Usolli dhuhra wal asra wal maghriba wal isya fi masjid al-ihsan. Wa aina tusallinal usallil fajra fil bait. La asma'ul adhan. Mutaakhira. Na'am, ba'da salatil fajri. Ya, istayqidhi mubakkir. La astati a'malu fil lail. Munabbih bija tembik. Hadhihi fikratun thayyibatun jazakallahu khaira. Tayyib, ini kan nanti kalau ibu pasang-pasangan nanti terserah langsung dirubah saja. Kalau sholat 5 waktunya di rumah ya tinggal bilang sholat 5 waktunya di rumah. Aina tusallina salawatil khams, langsung ibu sebutin aja. Usolli salawatil khams fil bait. Bisa langsung salawatil khams. Salawatil khams artinya apa? Salat 5 waktu. Tapi kalau mau dirinci ya terserah. Mau disebutin satu-satu boleh. Usolli subh, usallil fajra wal zuhra wal asra wal maghrib wal isya fil bait. Begitu juga boleh.
Atau mungkin sholat apa di masjid, sholat apa di rumah, begitu ya. Tapi silakan berpasangan dua-dua. Sebelum itu ada yang mau ditanyakan dulu? Dirubah ya, jadi tusallina ya. Tusallina. Coba bisa nggak? Tusallina. Tusallina. Istaiqidhi. Bismillah. Aina tusallina salawatil khamsa? Usalli salawatil khams fil masjid. Usalli salawatil khams. Agaklah saya ikut ini aja lah ya. Biar nggak bingung ya. Ya. Usalli adh-dhuhra wal 'asra wal maghribah wal 'isya fi masjid Bilal. Wa aina tusallinal fajr? Usalli al-fajra fil bait. Limadza tusallinal fajra fil baiti? La asma'ul adhan. Hal tastayqizina mutaakhiran? Naam ba'da salatil fajri. Istayqizina mubakkiran. Istayqizi mubakkiran. La astati a'malu fil lail. Dha'il munabbiha bijanibika.
Hadhihi fikratun thayyibatun. Jazakumullahu khairan. Jazakillahu khairan. Geser-geser aja. Saya yang jadi Mustofanya. Jawab sesuai dengan kebiasaannya. Ibu sholat 5 waktu di mana? Enggak, sholat apa aja? Nanti nggak sesuai. Oh, nanti tidak. Kan saya cuma nanya yang paling atasnya aja. Nanti berkembang. Subuh. Subuh doang di masjid. Selain subuh nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ya sudah, berarti ibu sebutin aja sholat apa yang di rumah dan sholat apa yang di masjid. Berarti kan usolli apa? Usoli dhuhri wal fajar wal asar wal maghrib wal isya fil baiti. Terus wa usolli langsung Usoli apa? subhi Heeh. fil masjid. Nah, begitu bisa ya. Ya. Oh, al ihsan ya. Ya. Aina tusallina as-salawatil khams? Usoli dhuhri wal asar wal maghrib wal isya fil baiti wal dhuhri Hah? fil Dan masjid saya sholat wa usoli wa fajar fil masjidil ihsan. bagus. Kalau nggak dua gini aja ya. Berarti 2 kali, Bu. 2 kali pertanyaan berarti ya. Oh iya. Yang pertama yang di rumah sholat apa aja. Kemudian yang di masjid nanti saya tanya lagi. Ya. Aina tusallina salawatil khams? Usoli dhuhri wal asr wal maghrib wal isya fil baiti. Usolli fajr fil masjidil ihsan. Buat di rumah terus. Subuh di musola? Enggak. Musola apa? Ustaz? Hah? Musola? Musola. Musola sama. Musola? Musola sama masjid beda ukuran aja. Kecil emang. Tayyib. Aina tusallina salawatil khams? Usolli juhri asyar wal maghrib wal isya fil baiti. Wa aina tusallil fajr wa aina tusallina al fajra? Usolli fajr fil musola. Ya, bagus. Barakallahu fiik. Kalau ibu salat Di rumah. 5 waktunya di rumah. Nih, kalau 5 waktu di rumah ya sudah, berarti nggak ada soal nomor 2-nya. Aina tusallina salawatil khams? Usolli salawatil khams fil baiti. Masya Allah. Barakallah. Sebelah. Kalau ibu biasanya sholatnya Subuh, maghrib, isya. Usolli subuh, maghrib, isya. Subuh wal maghrib wal isya. Masjid. Al ihsan. Zuhur asar. Zuhur wal asar. ya fil bait. Zuhur wal asar. Baik. Yang pertama, soal yang pertama, aina tusallina salawatil khams? Usolli sholawati fajar wal maghrib wal isya fil masjidi al ihsan. Jamil. Bagus. Baik, terus wa aina tusallina al fajra? Usolli Oh, apa tadi? Wa aina tusalli zuhr wal asar? usolli zuhur
wal asr fil baiti. Jamil. Barakallahu fiik. Masyaallah, mumtaz. Barakallahu fikum jami'an. Kalau Mbak Ines di mana, Mbak? Di maghrib doang sih paling di sini. Di sini maghrib aja. Oh ya sudah. Berarti yang maghrib yang di masjid dulu ya. Yang sholat di masjidnya apa? Baru nanti soal yang kedua baru yang sholatnya di rumah. Aina tusallina shalawatil khams? Usolli wal maghrib Enggak ada wanya, langsung usalli. usolli maghrib fil masjid al ihsan. Wa aina tusallina adh-dhuhra wal asra wal isya was subh? Wa aina tusalli as-subh wal dhuhr wal asr wal isya? Usolli fil bait. Ya kayak gitu boleh. Bagus itu, bagus. Langsung disingkat. Bener kok jawabannya singkat. Enggak. Bener-bener. Enggak perlu disebutin juga enggak apa-apa. Singkat dan benar. Kalau ibu kalau baju di rumah? Di rumah semua. Ya udah, berarti sama kayak ini tadi. Aina tusallina shalawatil khams? Usolli salawatil khams fil bait. Ya, jamil, tayyib, barakallahu fiikum jami'an. Alhamdulillah, itu ya. Itu aja sama dua ini aja kan. Aina tusalli, belajar kalimat limada itu kenapa? Limada tusallina al-fajra fil bait. Nah, sebenarnya itu masih ada lanjutannya lagi. Kalau mau ditanya yang terutama yang sholatnya ada dua ya. Sebagian di masjid, sebagian di rumah. Bisa ditanya, kenapa sholatnya di rumah? Limada tusallina fil masjid? Ya. Kayak ibu misalnya kenapa sholat maghrib, subuh dan isya'nya di masjid? Jawabannya kenapa bu? Kenapa sholat maghrib, isya, subuhnya di masjid? Oh gitu. Ada maknanya. Taib. Yang ada waktu. Ya, indi waqt. Indi waktun atau ana uridu usalli. Saya punya waktu. Ya, itu tadi ya. Alarm bahasa Arabnya apa? Munabbih. Kalau munabbah itu orangnya. Munabbah itu kayak orang muazin. Munabbih, alarm. Udah ya. Ba'da sama qobla. Lawannya ba'da apa? Qobla. Itu ya. Coba ibu bisa jawab ini enggak? Mas-sholatul ma itu artinya apa? Apa? Dijawab ya. Jawab aja bareng-bareng. Jawabnya dari yang tadi di atas. Ma itu artinya apa? As-shalawatul khams. Apakah sholat 5 waktu itu kan? Jawab coba. Mas-shalawatul khams. Langsung dijawab. Berarti apa? Apa aja? Al-fajr, wal-zuhur, wal-asr, wal-maghrib, wal-isya. Kalau jawaban yang bagus itu gini. As-shalawatul khams hiya al-maghrib. Tapi kalau ibu langsung jawab gitu juga gak apa-apa. Mada yusalli Qusa fi masjid Bilal? Mada yusalli Qusay. Mada itu artinya apa? Apa? Yusalli Qusa. Yang Qusa salat apa yang dikerjakan Qusa fi masjid Bilal, di masjid Bilal? Ada apa aja? Apa?
zuhur wal asr wal maghrib wal isya. Baik. Mada yusolli fil bait. Salat yang di rumah apa? Yusolli apa? Ya dia salat apa? Salat apa tadi? Yusallil fajra fil bait. Ya. Limada yusallil fajra fil bait? Limada kenapa dia salat subuh di rumah? Jawabannya la huwa ya huwa la yasmaul adzan. Jadi jawabannya apa? La yas adzan. Man yastayqidh ba'da salatil fajri. Man, siapa yastayqidh bangun setelah sholat subuh. Siapa yang bangunnya setelah sholat subuh? Hah? Kusoi bangun ba'da sholatil fajar, setelah kusoi. Limada, kenapa bangunnya setelah sholat subuh? Apa ini? Ini kenapa dia bangunnya setelah? Iya. Kok iya? Huwa apa? Ya. Kan ini ditanya. Enggak, pertanyaannya kan kenapa dia bangunnya setelah sholat subuh? Karena begadang, iya kan? Ya malu. Kalau di sini kan malu itu ana. Kalau huwa ya malu. Dia yang firman. Siapa yang kerja? Hah? Yang kerja malam siapa? Iya. Man yad'ul munabbiha bijanibihi. Man, siapa yad'u yang meletakkan al munabbih alarm di sebelahnya. Siapa yang menaruh alarm di sebelahnya? Hah? Yang narok. Iya. Kusai apa Mustafa? Iya. Iya. Aina tusalli anta salawatil khams? Di mana kamu sholat 5 waktu? Ya, itu tadi udah dijawabkan masing-masing. Ya, itu ya. Alhamdulillah. Bisa jawab kok tadi. Berarti paham. Insya Allah. Baik, alhamdulillah, semoga yang sedikit banyak ini bermanfaat. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi wasilah akan turunnya ampunan, maghfirah, rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Yang dengan itu harapannya semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk melintasi sirat, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Ya. Nakhtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat terus. Ya, semoga sedikit banyaknya peserta sekali lagi tidak mengurangi semangat dan yang paling penting apa? Keikhlasan semuanya. Barakallahu fikum jami'an. Nas'alullah lakunna taufiq wal afiyah was sadad wan najah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kalau banyak salahnya dan ada hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.